di tengah kesibukannya pagi ini ya. Saya langsung saja memperkenalkan untuk struktur organisasi di tahun ajaran ini 2023-2024. Saya mulai dengan Vice Principal of Curriculum menggantikan Miss Yuni yang tahun lalu sebagai Vice Principal of Curriculum karena Miss Yuni sudah tidak join lagi di SMP NSA. Maka untuk tahun ini VP for the Curriculum saya percayakan kepada Mr. Mahendra. Jadi Mr. Mahendra dulu yang mengajar biologi, mungkin yang kelas 7, 8 dan sekarang juga sudah familiar dengan Mr. Mahendra. Jadi nanti Mr. Mahendra yang banyak membantu saya untuk di bidang kurikulumnya. Kemudian untuk VP kesiswaan ada Pak Inang, ya Bapak Ibu pasti juga sudah familiar dengan Pak Inang ya itu. Kemudian untuk Humas masih tetap dengan Miss Rizky juga di sini. Nah, sekaligus wali kelas 9B ya Miss Rizky ya itu. Kemudian untuk Cambridge Checkpoint PIC itu ada Mr. Daniel. Nanti yang insas untuk segala macam terkait ujian ataupun nanti checkpoint trial. Mr. Daniel ini menggantikan Miss Melda yang sudah tidak bergabung lagi di tempat kami juga. Kemudian Sarpras tetap dengan Bu Mami, wali kelas 7. Nah, sekarang saya akan perkenalkan untuk wali kelas 9. Sebetulnya tidak jauh berbeda dengan tahun yang lalu. Saya bergantian di posisi kelasnya saja. Kalau yang tahun lalu Miss Rizky di 9C, sekarang ada di 9B. Nah, untuk 9A itu dengan Mr. Imam. Silahkan. Ya. Mr. Imam tahun lalu di 9D ya Mr. ya. Nah, sekarang di 9A. Ya, oke. Terima kasih. Berikutnya ada Coach Endro. Bapak Ibu pasti sudah kenal ya. Sudah lama juga di sini ya. Ini maskot atau ikon saya ya karena terkenal dengan kondenya. Ya, ya. Jadi 9C dengan Coach Hendro ya. Terima kasih Coach ya. Kemudian 9D, kalau dulu 9B ya Pak Heru. Jadi sekarang Pak Heru sebagai wali kelas 9D, 9 Dadu ya. Terima kasih Pak Heru ya. Berikutnya ini untuk struktur kurikulum di tahun 23-24 terkhusus untuk yang kelas 9. Ada sedikit perubahan, mungkin sesuatu yang baru ini adalah di social studies. Social studies ini saya breakdown menjadi accounting dan business studies. Jadi kalau yang dulu sains anak-anak yang kelas 9 karena kita bicara IGCSE, mereka sudah tahu bahwa sains itu nanti ada chemistry, biology, and physics di sendiri. Nah, untuk social study di tahun ini kami pun juga akan breakdown lagi, sudah tidak ada IPS, tetapi kami buat menjadi accounting dan business studies. Kalau GP, global perspective masih jalan seperti biasa. Nah, yang baru, sesuatu yang baru di sini adalah business studies dan accounting. Mengapa? Karena tujuan saya nantinya anak kelas 9 ini akan belajar seluruhnya, baik IPA maupun IPS, ya. Jadi ada fisik, biology, chemistry, accounting, business studies. Pada saat mereka nanti melanjutkan ke SMA NSA, mereka sudah tahu, oh minat saya nanti ternyata di IPS. Nah, karena nanti di SMA NSA mereka sudah akan sesuai dengan jurusannya masing-masing seperti itu. Jadi at least pada saat mereka grade 9 ini sudah ada perkenalan di sini. Nah, itu. Karena nanti untuk ujian IGCSE-nya adalah posisi mereka di kelas 11 awal. Jadi SMA, kemudian kelas 11 semester awal, semester ganjil, mereka akan ujian IGCSE. Jadi mereka sudah dapat buku IGCSE, mereka tuntaskan di kelas 9 dan kelas 10 tersebut selama 2 tahun. Itu.
Untuk yang lain tidak ada perbedaan seperti yang tahun lalu juga. Nah, lanjut saja, access to enrichment kan sudah paham untuk yang nah, untuk school hours juga tidak ada perubahan. Perubahan yang terbesar adalah pada satu periodnya. Karena untuk social studies ini saya breakdown menjadi dua, di mana kebutuhan anak-anak ini lumayan banyak untuk subjeknya. Maka untuk 1 jam pelajaran atau satu periodnya bukan lagi 40 menit seperti yang tahun ajaran lalu, tetapi saya buat menjadi 35 menit dengan durasi untuk breaknya 30 minutes and 35 minutes. Itu untuk schedule-nya tidak jauh berbeda, masuk 7.15. Kalau untuk yang Selasa sampai dengan hari Kamis juga tetap sampai dengan pukul 3. Tuh. Nah, highlight program yang terdekat adalah untuk kelas 9 Cambridge Checkpoint. Karena siswa kelas ini sudah menuntaskan buku lower secondary Math Science English as a second language-nya stage 7, 8, and 9 dari mereka kelas 7 dan kelas 8, maka di Oktober nanti mereka akan menghadapi checkpoint, Cambridge Checkpoint. Jadi bukan lagi seperti, loh kakak kelasnya yang lalu kok ada di semester genap, Miss. Nah, kita mulai pelan-pelan running pathway-nya running smoothly ya Bapak Ibu. Jadi di sini nanti tahun ini memang 2023 ini saya ada 2 kali ujian checkpoint. Yang lalu kelas 9 yang sudah tuntas anak-anak yang di SMA. Nah yang sekarang ini yang kelas 9-nya bukan lagi di semester genap, tetapi saya tarik di semester ganjil. Jadi di Oktober ini nanti. Nah karena Oktober ini sudah lumayan dekat, berarti Agustus September itu nanti mereka akan ada checkpoint trial untuk menghadapi ini. Oktober ini. Jadi harapan saya tidak seperti kakak kelasnya yang sudah lulus kemarin, begitu mepetnya. Jadi pada saat bulan April kalau nggak salah itu bertepatan dengan juga libur Lebaran. Jadi jeda sekian hari mereka ada ujian sekolah dan juga checkpoint. Nah, saya paham tingkat kesetresannya mereka seperti apa. Jadi semuanya dibebankan di semester genap. Nah, maka dari itu untuk supaya silahkan. Nah, maka dari itu untuk mengurangi beban itu saya tarik di semester ganjilnya. Toh mereka juga sudah menuntaskan untuk stage 7, 8, and 9-nya di kelas 8-nya. Itu Bapak Ibu. Jadi saya mohon kerjasamanya di sini juga kami dari pihak sekolah juga mempersiapkan anak-anak dengan Cambridge trial-nya dalam 2 bulan sebelum di Oktober ini. Saya juga mohon dengan sangat Bapak Ibu juga mungkin sambil mereminder putra-putrinya, karena harapan kami hasil nanti resultnya juga akan lebih baik dari kakak-kakak kelasnya yang sudah lulus. Kalau yang tahun lalu itu lumayan banyak untuk siswa-siswa yang bisa meraih top scorer, bahkan ada outstanding. Nah, harapan saya di kelas 9 ini nanti pun juga tidak kalah prestasinya. Ya, jadi hanya di 3 subjek, Math, Science, English as a second language. Jadi yang diujikan nanti untuk Cambridge Checkpoint-nya hanya 3 subjek tersebut. Untuk sementara ini terkait dengan pembiayaan masih belum ada wacana mandiri Bapak Ibu sejumlah 3.050.000 untuk 3 subjek tersebut. Artinya itu kita provide dari sekolah yang provide. Harapannya semua bisa ikut karena ini wajib, tidak ada alasan apapun kecuali mungkin major course ya, jadi artinya sakit di rumah sakit atau bagaimana itu beda lagi. Tetapi kalau misalkan dengan alasan Miss di bulan Oktober ini saya sudah booking tiket jauh-jauh hari ke luar negeri atau gimana, nah itu tidak ada toleransi karena memang ini sudah kami sampaikan di jauh-jauh hari juga untuk pelaksanaan Cambridge Checkpoint-nya itu.
Dan untuk skornya pun juga akan berbeda dengan tahun yang lalu. Di tahun 2022, kalau Bapak Ibu mungkin punya putra-putri yang sudah ada di SMA, bisa melihat skor dari 3 subjek tersebut di Cambridge Result-nya itu intervalnya adalah 0 to 6. Tapi per tahun 2023 ini ada perbedaan, skornya adalah 0 to 60. Ya, jadi nanti ke top skor adalah 60. Nah, seperti itu. Itu sudah dimulai dari yang kemarin untuk yang April, hasilnya nanti berbeda. Kemudian setelah checkpoint Oktober, di November itu perkiraan antara minggu kedua dan minggu ketiga akan ada kunjungan dari Raffles Institution Singapura. Ini terkait dengan kegiatan kami student exchange. Sebelum pandemi itu juga sudah kami laksanakan. Selama pandemi kami ganti dengan sistem online. Nah, informasi yang kami dapat dari Raffles tahun ajaran kemarin yang akhir-akhir tahun ajaran, mereka akan ada kunjungan sekitar bulan November. Artinya student exchange ini kita buka lagi seperti yang dahulu. Sekedar informasi saja. Mari silahkan Bu. Untuk student exchange ini total pembiayaannya kurang lebih 8 juta. Di mana durasinya adalah kurang lebih 1 minggu. Kalau yang dari Raffles-nya, siswa yang hadir adalah semuanya cowok. Karena di Raffles itu memang sekolah berasrama khusus cowok di sana. Nah, untuk yang berangkat dari siswa kami, saya tidak memberangkatkan semuanya boys. Jadi saya buat balance, jadi 10 putri, 10 putra. Nah, teknisnya nanti kami akan ada audisi. Ya, syarat mutlak memang they supposed to be fluent in English. Ya, karena mereka pasti nanti akan berkomunikasi dengan student buddies-nya. Nah, kemudian selain melihat nilai rapot baik akademis maupun non-akademis, ya, yang lebih penting lagi adalah jika Bapak Ibu bersedia untuk mengikuti program student exchange ini, maka Bapak Ibu harus bersedia menjadi house parent selama 7 hari tersebut. Jadi siswa-siswa Raffles tersebut akan tinggal dengan Bapak Ibu selama 7 hari tersebut. Nah, berangkat pagi dengan putra-putri Bapak Ibu, pulang juga sama. Nah, kegiatannya banyak sekali nanti selama 7 hari tersebut. Biasanya 2 hari atau 1 hari terakhir itu kita akan explore di luar Surabaya, di luar kota. Karena kebiasaan mereka itu, mereka biasanya senangnya yang eduwisata. Jadi semacam kayak Eco Green Park seperti itu. Kalau yang berbau laut-laut gitu mereka nggak suka gitu. Nah, itu untuk kegiatan di bulan Novembernya. Nah, siswa kami yang berangkat ke Singapurnya perkiraan adalah bulan Februari. Nah, bulan Februari itu kalau memang terkendala dengan ujian, kami akan ada toleransi untuk siswa 20 siswa tersebut, kami akan reschedule untuk ujiannya. Tapi semoga tidak berbenturan dengan jadwal ujian. Biasanya kalau sudah Februari itu ujian praktek. Ya, karena ujian sekolah itu sudah mendekati di bulan Maret atau April. Tergantung nanti dengan kalender akademik untuk libur lebarannya. Itu. Nah, terkait dengan pembiayaan yang 8 juta tersebut, itu semua sudah include all in untuk tiket pesawat, dan semoga kami juga bisa memprovide, kalau kebiasaan dari tahun-tahun yang lalu itu namanya anak-anak kalau sudah pergi ke luar negeri pengennya juga ada wisatanya. Ya, jadi kalau yang dulu kami masih bisa provide untuk yang ke Universal Studio. Nah, semoga untuk yang tahun ini kami masih godok lagi dengan pihak tour and travelnya, kira-kira bisa nggak provide dengan biaya tersebut. Itu. Untuk yang student exchange nanti juga akan lebih dijelaskan detail lagi oleh Pak Inang. Untuk field trip dan
class ini pelaksanaannya ada di semester genap. Jadi field trip itu yang tidak menginap, kalau GHL ini yang menginap. GHL nanti akan dijelaskan detail oleh Pak Inang. Nah, yang baru ini adalah untuk yang kalau field trip pasti Bapak Ibu sudah hafal ya. Jadi berangkat pagi biasanya kurang lebih jam 6, jam 7, mereka pulang jam 5, kadang tergantung kalau misalkan macet bisa sampai malam nunggu di sini. Nah, untuk yang terbaru ini semoga ini bisa terlaksana adalah yang outing class. Jadi outing class ini saya mencoba sesuatu yang baru. Saya ingin kerjasama dengan beberapa pihak universitas. Jadi yang kemarin sudah memberikan informasi atau penawaran ke kami itu WM. Jadi kelas 7 itu nanti saya coba dengan WM. Mereka akan belajar tentang solar cell. Kemudian kelas 8 ini saya coba penjajakan dengan Ubaya untuk desain kreatif anak-anak, mungkin bisa belajar lebih jauh. Dan yang kelas 9 ini saya akan bawa mereka ke WM, mereka akan belajar tentang perbankan. Ya, semoga untuk program baru outing class ini juga bisa terlaksana. Ya. Nah, tambahan lagi Bapak Ibu, karena ini kelas 9. Jadi nanti ijazah yang yang putra putri Bapak Ibu dapatkan nanti ada 2. Jadi ijazah yang dari Diknas, yang biasanya kalau dulu dari negeri itu ya, yang ada tuturinya, itu nanti isinya hanya 3 subjek saja, 3 mapel wajib, bahasa Indonesia, PPKN, dan agama. Jadi hanya 3 itu saja yang di halaman belakangnya. Nah, terus untuk mata pelajaran yang lain di mana Miss? Kan ya mereka ujian sekolah juga, ujian praktek juga. Nah, kami provide untuk ijazah internal dari kami. Nah, ijazah yang kedua adalah dari kami dan semua subjek tersebut akan tercantum dalam ijazah tersebut. Ya, jadi misalkan mungkin ada putra-putri Bapak Ibu yang tidak meneruskan ke NSA dalam arti SPK, pasti kan nilai semuanya kan nanti akan diminta. Nah, jadi ijazah 2 itu nanti bisa digunakan. Plus nanti untuk yang Cambridge checkpoint resultnya. Jadi mereka nanti akan dapat 2 ijazah. Itu. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan yearbook. Kemarin saya sudah diskus dengan tim kami karena pembiayaan yearbook ini lumayan besar Bapak Ibu. Pengalaman yang lalu adalah kurang lebih sekitar 250.000. Ya, itu terlepas dari tempat fotonya berbayar atau tidak. Tergantung nanti anak-anak biasanya mereka diskus dengan teman-temannya sendiri dalam satu kelas. Nah, terkait dengan pembiayaan 250.000 itu supaya tidak terbebani nanti pada saat di semester genap. Saya membuka wacana apakah Bapak Ibu setuju seandainya 250.000 itu kita tabung, anak-anak menabungnya dari Agustus. Jadi 50.000, jadi Agustus, September, Oktober, November, Desember. Itu kebutuhan kami hanya sampai dengan Desember. 50.000 setiap bulan, nanti silahkan anak-anak nabung ke bendahara kelas. Nah, selepas Desember, Januari sampai mungkin dengan April atau Mei, tabungan tersebut mau diteruskan boleh, tidak juga boleh. Kenapa? Karena ini terkait dengan kebutuhan farewell. Sekali lagi farewell ini bukan ranah kami sekolah. Biasanya farewell itu inisiatornya adalah dari parent kelas 9 ya. Dan untuk farewell ini sifatnya bukan wajib. Bisa bermalam, bisa tidak bermalam, itu semuanya saya kembalikan ke parent kelas 9. Nanti akan ada panitia tersendiri, tetapi itu tidak wajib sekali lagi dan itu bukan ranah kami. Gitu. Yang wajib adalah graduation. Jadi graduation ini nanti wajib diikuti untuk putra-putri Bapak Ibu, tidak ada pembiayaan, kami yang provide sendiri. Kecuali mungkin nanti pada saat graduation
Kalau yang lalu-lalu memang kita provide di lantai 3 basket indoor. Siapa tahu nanti yang angkatan tahun ini, Miss kok di basket indoor ya, kok enggak enak sekali-sekali keluar kayak SMA di hotel. Oh silahkan. Ya, saya sih oke saja, tapi memang sekali lagi ya itu tadi tergantung dengan pembiayaan. Jadi mungkin bisa jadi, Miss ini saya kalau yang Januari sampai April atau Mei mau dilanjutkan, mungkin untuk farewellnya atau untuk graduation jaga-jaga, barangkali mau di hotel, silahkan. Yang terpenting adalah kebutuhan untuk yearbook, saya hanya sampai di Desember itu saja. Seandainya misalkan kebutuhan itu tidak terpakai yang Januari dan seterusnya ya pasti akan dikembalikan lagi karena bukan kami yang menyimpan, kan anak-anak yang menyimpan uang tersebut. Itu saja dari kami. Untuk detail kurikulum dengan kesiswaan akan dijelaskan oleh Mr. Mahendra dan Pak Inang. Ya, terima kasih Bapak Ibu, selamat pagi. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Di sini saya akan langsung saja menjelaskan mengenai program kurikulum yang akan dilaksanakan dalam tahun ajaran ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan 2 poin. Yang pertama adalah pemaparan mengenai kurikulum yang diterapkan di SMP Nation Star Academy dan juga nanti sedikit cuplikan untuk kalender akademik yang nantinya juga akan Bapak Ibu terima melalui wali kelas. Baik, untuk kelas 9 di tahun ajaran ini tetap sama seperti tahun sebelumnya, yaitu menggunakan kurikulum 2013 dan juga kurikulum Cambridge. Kurikulum 2013 diterapkan untuk mata pelajaran nasional dan untuk kurikulum Cambridge diterapkan sama seperti tahun sebelumnya untuk English, Math, Science, Global Perspective dan nanti juga akan ada perubahan untuk Social Studies. Selanjutnya, kita mulai dari pembagian jam yang tadi sedikit sudah disampaikan oleh Miss Ingrid. Untuk mata pelajaran wajib yang menggunakan kurikulum nasional terdapat 3 yang nantinya ini akan dituliskan di ijazah dari Dignas Bapak Ibu. Ada agama, PPKN dengan durasi pembelajaran selama 2 jam pelajaran. 1 jam pelajaran ini selama 35 menit. Kemudian untuk bahasa Indonesia selama 5 jam pelajaran. Berikutnya, kemudian untuk mata pelajaran nasional yang selanjutnya di sini ada IPS, Social Studies, yang mana di tahun sebelumnya kelas 9 mendapatkan pelajaran IPS yang memang judulnya IPS, Social Studies. Tapi untuk tahun pelajaran kali ini kita bagi menjadi 2 keilmuan. Yang pertama ada Business Studies dan juga Accounting. 2 subjek ini nantinya akan diterapkan menggunakan kurikulum Cambridge. Jadi bukan termasuk di national subject lagi. Khusus untuk yang kelas 7 dan 8 masih menggunakan subjek nasional. Ya, sedikit informasi Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang memiliki mobil dengan plat L1708SN, sekali lagi L1708SN bisa turun sebentar untuk memindahkan kendaraannya. Terima kasih. Ya, baik saya lanjutkan. Untuk pelajaran PE atau olahraga di sini juga selama 2 period. Art and music di sini 2, masing-masing 1. Jadi art seni rupa ini 1 jam dan untuk musik juga 1 jam pelajaran. Kemudian untuk bahasa Jawa tetap 1 jam, ICT 2 jam pembelajaran mengenai teknologi. Kemudian bahasa Mandarin 2 jam dan CB 1 jam. Oke, berikutnya. Untuk mata pelajaran Cambridge, ada perubahan juga, beda dengan kelas 7 dan kelas 8, Bapak Ibu. Jadi untuk English dengan 2 pengajar selama 6 jam pelajaran. Kemudian Mathematics di kelas 9 juga 6 jam, Global Perspective dan juga Subject Science mulai dari Physics, Chemistry, dan Biology selama 3 jam masing-masing. Dan semua di sini untuk kelas 9 di Cambridge berbeda dengan waktu mereka kelas 7 dan 8 karena kelas 9 menggunakan IGCSE. Kemudian selanjutnya Mister, ini yang baru juga sama durasinya accounting selama 3 jam dan juga business studies selama 3 jam.
Perbedaan yang dipelajari di masing-masing subjek ini, kalau accounting akan lebih berbicara tentang bagaimana siswa ini bisa melakukan pencatatan atau pembukuan finansial. Jadi sudah kami sesuaikan juga dengan kelas 10 di SMA. Jadi pembagian materinya tidak semua satu buku itu dibahas habis di kelas 9 tidak. Hanya bab 1 sampai bab 3 untuk accounting. Sama halnya juga dengan business studies. Di business studies akan diajari tentang bagaimana manajerial, bagaimana kiat-kiat dalam membangun bisnis mulai dari awal, bagaimana mengelola karyawan seperti itu akan diajarkan di kelas 9. Untuk selebihnya mengenai kegiatan pelajarannya, kebanyakan nantinya juga desain pelajarannya ini dalam bentuk project tes. Jadi tidak hanya sekedar teori karena Cek satu. Tes. tes. Ya. Jadi pelajarannya akan terus banyak berkolaborasi dengan project. Karena saya lihat juga di pelajaran business studies ini babnya juga tidak terlalu banyak Bapak Ibu. Jadi saya sudah discuss dengan pengajarnya pun juga nanti anak-anak akan cenderung melakukan project. Apa yang mereka rencanakan, yang nantinya mungkin produk yang mereka buat adalah sebuah business plan. Seperti itu. Ini yang baru kami terapkan di tahun ini. Kemudian berikutnya tentang penilaian juga sama Bapak Ibu, sama seperti kelas 7 dan 8, mengenai kognitif, psikomotor, dan afektif. Tes dan assignment sifatnya wajib, untuk kuis bersifat opsional. Kemudian untuk psikomotor mulai dari performance, bagaimana anak-anak presentasi, bagaimana anak-anak menunjukkan keterampilannya, itu juga kami nilai. Kemudian project dan proses mereka membuat suatu rancangan, itu juga kami nilai, dan juga produk juga akan dinilai. Dan yang tidak kalah penting adalah afektif. Ya Bapak Ibu, selanjutnya, ini mungkin bisa dilanjutkan Mister. Oke, untuk kelas 9 nantinya akan melaksanakan Cambridge Checkpoint pada bulan Oktober Bapak Ibu. Jadi Cambridge Checkpoint ini dilaksanakan 2 kali dalam 1 tahun. Dari Cambridge ada May Series dan October Series. Dan untuk kelas 9 tahun ini akan ikut Cambridge yang October Series. Nantinya ujian ini akan dilaksanakan untuk 3 mapel Cambridge, English, Math, dan Science. Di mana hasilnya nanti akan berupa anak-anak bisa mendapatkan sertifikat yang sudah diakui secara global. Nantinya sertifikat itu bisa Bapak Ibu pakai jika ada keperluan untuk studi luar negeri ataupun yang lainnya. Kemudian lanjut Mister. Untuk school hours tadi juga sudah dijelaskan, kita lanjut saja ke berikutnya. Klub, jika siswa-siswi anak-anak Bapak Ibu berminat untuk mengikuti klub yang dilaksanakan di setiap hari Senin after school jam 1:15, boleh untuk segera mendaftar. Karena di minggu ini sampai terakhir nanti hari Jumat, itu adalah hari terakhir untuk pendaftaran. Nantinya di hari Senin sudah akan dilaksanakan untuk seleksi. Karena tidak semua anak-anak ini akan kami tampung dalam klub. Hanya yang mendaftar dan memang lolos di seleksi audisi masing-masing klub. Ada 5 klub sama seperti tahun lalu. Berikutnya. Ini Bapak Ibu sedikit tadi yang sudah saya jelaskan ya. Jadi kelas 7 dan 8 mereka belajar menggunakan buku stage 7, 8, dan 9. Kalau mungkin warnanya Bapak Ibu pernah tahu yang warna kuning, yang warna ungu, dan warna merah. 3 buku ini sudah tuntas dibahas di kelas 7 dan 8. Sehingga penilaiannya nanti adalah pada saat checkpoint, hasil dari mereka belajar ketiga stage ini. Nanti, karena mereka sudah di kelas 9, mereka sudah tidak menggunakan buku itu lagi. Mereka akan menggunakan buku yang memang basicnya adalah Cambridge IGCSE untuk mata pelajaran Cambridge. Dan memang ada beberapa mata pelajaran yang tidak tersedia bukunya. Nantinya akan diberikan handout atau modul dari guru pengajarnya. Contohnya saya untuk yang biology, saya juga akan berikan ke anak-anak handout. Jadi anak-anak pastikan untuk sudah join di Google Classroom masing-masing subjek untuk bisa mendapatkan materi-materi dari masing-masing pelajaran yang menerapkan IGCSE. Ujian IGCSE tidak dilaksanakan di
level SMP Bapak Ibu. Jadi untuk IGCSE beda dengan checkpoint. IGCSE nanti dilaksanakannya pada saat mereka naik ke SMA. Jika nanti mereka akan melanjutkan ke SMA yang juga menerapkan Cambridge. Karena untuk SMP kita di ujian Cambridge-nya ini cukup di checkpoint. Kemudian selanjutnya, oke berikutnya Mr. Inang. Terus berikutnya. Nah, kita langsung saja ke main timeline yang paling dekat di sini adalah di awal Agustus nanti Bapak Ibu, 2 minggu. Sekitar 2 minggu dari sekarang, anak-anak sudah akan melaksanakan Cambridge Checkpoint Trial. Trial di sini adalah artinya anak-anak akan mencoba untuk mengerjakan soal checkpoint yang sudah dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya. Jadi sebagai bentuk persiapan mereka menghadapi checkpoint di bulan Oktober Bapak Ibu. Jadi di bulan Agustus dan di bulan September mereka sudah mulai untuk trial. Mencoba untuk mengerjakan past paper atau soal-soal checkpoint tahun-tahun sebelumnya. Hasilnya nanti juga akan dibagikan. Jadi siswa-siswi juga bisa mereflection apa yang mereka pelajari dan apa yang harus ditingkatkan. Tipe-tipe soalnya mereka sudah familiar. Cara mengerjakannya, aturan dalam ujiannya juga mereka akan familiar sebagai persiapan Bapak Ibu. Kemudian di bulan yang sama juga setelah checkpoint trial 2, nah ini agak padat Bapak Ibu. Jadi langsung ada UTS karena mepet dengan minggu midterm exam. Jadi kami menghimbau juga Bapak Ibu bisa mendampingi anak-anak untuk belajarnya, terutama di bulan September ini karena cukup padat. Lanjut nanti di bulan Oktober pun sama Bapak Ibu, langsung kita masuk ke minggu untuk checkpoint yang dilaksanakan selama 3 hari untuk checkpointnya nanti. Untuk 1 hari, 1 mapel, ISL, ada 3 paper, 3 model soal, ada listening, reading, dan writing. Kemudian hari kedua nanti ada matematika, mathematics, 2 paper. Kemudian hari berikutnya yang terakhir ada science, 2 paper juga. Seperti itu. Dan dilanjutkan yang terakhir juga tetap mengikuti final exam untuk yang semester ganjil ini. Sehingga nanti di semester 2, anak-anak sudah fokus mempersiapkan diri untuk ujian sekolah dan juga ujian praktik Bapak Ibu. Karena sebagai penentu kelulusan nantinya adalah ujian sekolah ini, full examination. Atau sekarang kita menyebutnya sebagai PSSP Bapak Ibu, penilaian sumatif satuan pendidikan. Jadi tidak ada ujian nasional. Berikutnya, Mister. Nah, berikut di sini saya tampilkan beberapa kategori skor untuk checkpoint. Skala yang diterapkan di tahun ini berbeda dengan tahun yang sebelumnya. Tadi juga sudah disampaikan bahwa skalanya adalah mulai dari 0 sampai dengan 50. Skor 1 sampai 10 basic dan yang paling tinggi adalah range skor 41 sampai dengan 50 outstanding. Jadi bukan dulu kalau kita tahu ada gold, bronze, silver gitu ya Bapak Ibu. Kalau sekarang tidak. Jadi penamaan grading skornya pun berubah. Tahun yang lalu kami juga mendapatkan siswa yang berprestasi juga yang mampu memperoleh nilai outstanding di ketiga subjek. Dan kami pun berharap semoga di tahun ini muncul lagi siswa-siswa yang berprestasi dan mampu menunjukkan hasil yang terbaik nantinya di sini. Oke, berikutnya Mister. Ini sedikit cuplikan untuk akademik kalender. Di bulan Juli kami akan fokuskan untuk orientasi Bapak Ibu. Jadi mengenalkan dulu program-program sekolah. Mereka juga akan adaptasi dengan kelas yang baru, pengenalan dengan guru, materinya apa saja yang akan mereka dapatkan nanti dalam 1 tahun. Kemudian di bulan Agustus mereka sudah mulai untuk tryout ya, trial, checkpoint trial. Jadi mulai ujian pemanasan untuk checkpoint trial 1. Nantinya di bulan September, Mister, mereka akan lanjutkan dengan trial yang kedua. Dan juga di akhir minggu dari September ini akan ada UTS untuk yang midterm. Bulan Oktober pelaksanaan untuk checkpointnya. Jadi kita punya 2 bulan ini Bapak Ibu untuk mempersiapkan. Kalau misal 2 bulan ini dirasa kurang, kami sudah provide soal-soal yang tahun lalu juga ke guru-guru pengajar. Jadi tadi kalau Bapak Ibu lihat di 3 jam masing-masing subjek ini, ada English, Math, Science. 3 jam ini kami manfaatkan 1 jam awal, kita tidak bahas materi IGCSE, tapi kami bahas checkpoint dulu Bapak Ibu.
Jadi anak-anak persiapannya tidak hanya bergantung pada checkpoint trial, melainkan di 3 jam ini, jam pertama mereka sudah akan bahas soal checkpoint. Kemudian selanjutnya di bulan November perkiraan untuk student exchange. Jadi setelah checkpoint sudah mulai perkiraan untuk pelaksanaan student exchange, terutama ini yang siswa Raffles yang tiba di NSE. Kemungkinan yang kelas 9 juga akan banyak terlibat kegiatan Bapak Ibu, jadi nanti jadwalnya akan dijelaskan oleh Mr. Inang. Dan berikutnya di akhir bulan November di sini kita akan masuk ke minggu PAS final exam. Kemudian di Desember ada final exam juga, dan terakhir ditutup dengan reward distribution itu dan juga beberapa kegiatan. Baik. Di bulan Desember perkiraan penerimaan rapot nanti di minggu keempat Bapak Ibu. Jadi evaluasinya di situ, baru nanti kita masuk ke semester 2, anak-anak sudah fokus, checkpoint sudah tuntas, anak-anak jadi bisa fokus untuk persiapan ujian sekolah dan ujian praktik. Kisarannya nanti di bulan Februari dan bulan April Bapak Ibu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan program akademi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mr. Inang untuk pemaparan program kesiswaan. Terima kasih. Cek. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Tadi sudah dikenalkan sama Bu Ingrid, jadi saya tidak perlu perkenalan. Dan saya kira Bapak Ibu semuanya sudah familiar lah dengan saya. Tinggal saya lebih dekat dengan Bapak Ibu semuanya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai program kerja kesiswaan untuk tahun ajaran 2023-2024. Jadi di sini Miss Rizky, ya, yang paling utama Bapak Ibu yaitu di bulan sudah saya bagi. Yang pertama adalah WOW atau di sekolah lain namanya MPLS. Nah, ini di bulan Juli ini sudah dilakukan oleh anak-anak Bapak Ibu semuanya waktu awal pertama kali masuk kemarin. Terus kemudian dilanjutkan ada program GHL untuk kelas 9 itu nanti di tanggal 7 dan 8 September Bapak Ibu untuk yang kelas 9. Ada seleksi OSIS, kemudian LDKS itu untuk kelas 7 dan kelas 8. Karena Bapak Ibu yang putranya sekarang menjadi OSIS itu nanti ada serah terima karena masa jabatannya sudah berakhir untuk di bulan Agustus ini. Kemudian ada yang namanya program student exchange yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Ingrid, itu nanti di bulan November mereka datang ke NSA, lalu di bulan Februari kita yang berangkat ke Singapura. Nah, untuk detailnya seperti apa, persyaratannya nanti akan saya jelaskan setelah semuanya slide ini Bapak Ibu. Kemudian ada namanya kegiatan Bina Rohani. Bina Rohani ini dalam setahun terbagi menjadi 2 semester, masing-masing 1 semester ini 1 kali. Untuk yang semester 1 kegiatannya berada di dalam. Jadi anak-anak satu. Saya lanjutkan. Untuk yang di internal itu nanti tes. Mohon maaf Bapak Ibu ini baterainya. Nah, nanti di semester 1 anak-anak masuk di kelas ruang agama masing-masing Bapak Ibu. Jadi di bawah itu sudah ada 6 ruang kelas agama masuk untuk mengikuti siraman rohani bersama dari pembina dari luar. Nah, untuk semester 2-nya baru anak-anak nanti itu keluar. Jadi tidak bermalam, cukup berangkat pagi, jam 2 sudah balik ke sekolah sesuai dengan agama masing-masing dan sesuai di tempat agama yang sudah ditentukan oleh guru mapel masing-masing. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ada namanya apresiasi D dan SSP perform. Ini nanti di bulan Desember Bapak Ibu. Ini sebagai wujud di SSP itu mereka selama ini mempelajari apa, jadi ditampilkan di gelaran ini nanti. Jadi kalau Bapak Ibu masih ingat tahun kemarin itu ada ramai sekali di bawah, ada panggung, ada basar. Nah, itu semuanya dikelola oleh anak-anak semuanya. Jadi anak-anak juga mendirikan diberikan stand oleh sekolah untuk kegiatan basar. Jadi entrepreneurnya mereka masuk.
Sekaligus nanti ada pameran proyeknya anak-anak juga nanti di acara ini. Dan ada penghargaan untuk siswa-siswa berprestasi dalam bidang afektif juga, namanya prestasi D ini Bapak Ibu. Kemudian saya lanjutkan ada Wonder Learning, ini nanti di bulan Agustus Bapak Ibu. Ini adalah salah satu program untuk mengenalkan SMP NSA ke masyarakat. Jadi misalkan Bapak Ibu punya saudara, punya teman yang memang mau mencari sekolah untuk tingkat SMP, boleh nanti diinfokan ke kami. Karena di program ini nanti kami mengundang sekolah-sekolah dari luar, baik itu internal kami maupun eksternal, untuk sehari mengenal SMP NSA. Jadi ada beberapa kegiatan yang akan dilakukan di SMP NSA. Plus nanti syukur-syukur kalau bisa menjadi keluarga besarnya SMP NSA. Itu Bapak Ibu. Saya lanjutkan lagi. Nah, untuk GHL kelas 9 ini saya sampaikan di awal Bapak Ibu ya. Jadi konsepnya seperti ini Bu. Jadi anak-anak camping. Jadi campingnya ini enggak Bapak Ibu enggak usah membayangkan yang di hutan belantara ada harimau, ada monyet, ada ular, enggak. Ini tempatnya di Trawas Bapak Ibu. Lebih tepatnya camping keluarga. Ya, mungkin Bapak Ibu yang sering ke Trawas bisa disurvei dulu enggak apa-apa. Kalau di kelas 9 ini nanti di Alas Venus. Nah, itu camping keluarga, sangat friendly untuk anak-anak juga, bahkan anak usia masih bayi, balita itu sudah camping di sini bersama dengan orang tua, seperti itu. Ini anak-anak kami akan ajarkan bagaimana anak-anak mulai dari mendirikan tenda, nanti akan dibentuk kelompok, ya, kemudian beberapa kegiatan edukasi, ada juga permainan outbound juga, kemudian malamnya nanti ada refleksi bersama api unggun. Hari berikutnya, nah nanti di hari kedua untuk sarapan pagi nanti akan saya berikan challenge Bapak Ibu untuk anak-anak Bapak Ibu semuanya, yaitu harus bisa memasak sendiri. Jadi untuk nasinya sudah saya siapkan, nah anak-anak tinggal memasak, kompornya juga sudah dari sana, tinggal membawa peralatan yang dibutuhkan. Jadi nanti ada pembakalan seminggu sebelum keberangkatan. Untuk belanjanya nanti di pasar bersama saya juga nanti. Jadi saya satu kelompok saya kasih uang sesuai dengan planningnya mereka, dia mau masak apa, bahan utamanya itu nanti dari sekolah. Misalkan saya kasih ayam, silakan sayur, bumbu-bumbunya sudah dipreparekan. Nah nanti setelah itu saya kasih uang setiap kelompok, kita berangkat ke pasar, beli bareng-bareng, dimasak bareng-bareng. Untuk nasinya sudah ready Bapak Ibu. Kalau sama nasi terlalu lama nanti 2 jam. Karena kompornya nanti pakai kompor yang kecil, tabung yang kecil Bapak Ibu, seperti itu. Hanya sekali, 4 kali makan, hanya sekali yang seperti ini. Kalau 4 kali dibuat seperti ini, modiar saya nanti 2 jam nggak selesai, seperti itu. Supaya mengajarkan ke anak-anak juga, ya, untuk bagaimana menghargai rezeki mereka, ya, lewat salah satu caranya lewat acara seperti ini. Saya lanjutkan lagi. Nah ini untuk program kerja pendukung Bapak Ibu. Hari 17-an atau peringatan ulang tahun Indonesia, Healthy Friday itu senam bersama, kemudian peringatan Bulan Bahasa dan Sumpah Pemuda. Ada Hari Pahlawan, PHBK itu peringatan Hari Besar Keagamaan, PHBN peringatan Hari Besar Nasional dan seminar. Nah untuk yang PHBK ini seperti ini Bapak Ibu, misalkan ada momen-momen tertentu, misalkan Idul Adha atau kenaikan Isa Al-Masih. Nah, itu nanti dari guru agama itu akan membuat gerakan serentak yang seremonial. Seperti apa? Nanti detailnya saya untuk tahun ini saya masih belum dapat. Misalkan untuk yang muslim pas waktunya puasaan mungkin bagi-bagi takjil. Nah, seperti itu nanti bersama juga dengan anak-anak. Jadi lintas tidak memandang kepercayaan, semuanya sama Bapak Ibu, dilakukan bersama-sama seperti itu. Terus kemudian untuk PHBN itu semacam misalkan peringatan Hari Anti Korupsi. Nah, kita nanti akan membuat gerakan kantin kejujuran seperti itu. Terus seminar ini nanti kondisional atau tidak setiap bulan Bapak Ibu. Jadi ada momen-momen tertentu. Nah, mungkin dari Bapak Ibu bisa ada yang punya ide atau memberikan masukan, boleh Bapak Ibu. Mister, kayaknya anak-anak ini dibutuhkan untuk tentang kesehatan gigi, boleh nanti bisa kerjasama dengan kami memberikan narasumber. Setelah itu kami
wujudkan untuk ke anak-anak juga. Lebih bersifat yang edukatif atau entrepreneur, enggak apa-apa Bapak Ibu, seperti itu. Terus di samping ini juga nanti ada yang namanya field trip, yang tadi jelas field trip sama outing. Kalau field trip ini karena kita GHL-nya sudah boleh bermalam, maka field trip ini dilaksanakan di semester 2. Nah kalau field trip ini kita keluar kota Bapak Ibu, berangkatnya pagi, pulangnya sampai sekolah ini kalau tahun kemarin itu jam 8 malam sampai jam 9-an, karena memang jarak jauh dan beberapa tempat tujuan. Kalau kemarin itu di BBIB, Balai Besar Inseminasi Buatan Sapi Singosari. Jadi anak-anak melihat bagaimana sapi itu ternyata enggak kecil-kecil, besar-besar, hasil persilangan. Jadi seluruh jenis sapi di dunia itu ada di situ. Bagaimana proses penyilangannya untuk mendapatkan bibit yang unggul seperti itu. Terus saya diajak ke kebun raya Bapak Ibu untuk melihat ekosistem yang ada di kebun raya. Itu yang untuk semester 2. Kalau yang semester 1 kemarin itu saya ajak ke peti apel, kemudian pengolahan apel sampai packingnya, terus bagaimana cara distribusinya. Terakhir ke KUD susu batu, seperti itu sebagai oleh-olehnya, seperti itu Bapak Ibu. Nah mungkin untuk tahun ini kalau Bapak Ibu punya masukan, ide, enggak apa-apa, boleh disampaikan ke kami. Kami juga sering melakukan field trip di kunjungan industri, di Yakul, Pokari, terus di mana, Teh Botol, Sosro itu dulu itu juga pernah. Mungkin ada masukan ke kami, enggak apa-apa, saya open Bapak Ibu, karena terus terang aja se-Jawa Timur ini sudah pernah dieksplor. Jadi kayaknya harus keluar dari provinsi Jawa Timur. Kalau keluar dari provinsi Jawa Timur ini butuh waktu semalam, masalahnya di situ. Mungkin boleh nanti kasih info ke saya, atau barangkali Mister, saya punya kebun durian di Terawas dan Wonosalam. Nah, itu boleh. Nanti kita belajar di sana bagaimana mulai penanaman, pemanenan sampai proses buah durian jadi makanan seperti apa, boleh. Hal-hal seperti itu yang unik Bapak Ibu, ya. Seperti itu. Terus berikutnya adalah outing kelas. Kalau outing kelas ini secara garis besar hampir sama dengan field trip, tapi kita berada di dalam kota, seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Ingrid tadi itu. Selanjutnya Miss Riki. Ini untuk saya lanjutkan aja supaya lebih cepat Bapak Ibu ya. Untuk ketentuan penggunaan seragam Bapak Ibu, untuk hari Senin ini, khusus hari Senin ini lengkap. Jadi anak-anak memakai vest sama dasi. Sepatunya 90% warna hitam, sisanya warna bebas. Tapi kalau bisa yang bebasnya ini warna-warna yang tidak terlalu mencolok. Seperti yang saya kenakan ini, nah ini kan warnanya tidak warna yang terang gitu ya Bapak Ibu ya. Sengaja memang hari ini saya pakai ini supaya bisa jadikan contoh Bapak Ibu, seperti itu. Terus hari Selasa Kamis ini tidak memakai vest sama dasi khusus. Selasa sampai Kamis, karena kalau pakai vest kasihan anak-anak nanti, karena kan terlalu panas seperti itu, sehingga Selasa sampai Kamis tidak memakai vest dan dasi. Terus untuk hari Jumat ini memakai batik dan celana panjang. Untuk desainnya atau modelnya ini yang standar saja Bapak Ibu, tidak usah yang aneh-aneh. Nah yang di buku parent guidebook yang Bapak Ibu terima di halaman 7 itu saya mohon maaf, di hari Kamis itu memakai batik itu salah Bapak Ibu. Jadi yang pakai acuannya yang tertera di sini. Nanti seluruh PPT ini akan dirangkumkan, akan kami sharekan ke Bapak Ibu semuanya. Saya lanjutkan. Untuk penampilannya seperti ini Bapak Ibu, mulai dari atas lengkap seragamnya untuk hari Senin, kemudian panjang kaos kaki di atas mata kaki, model seragam mengikuti pola yang sudah ditentukan oleh sekolah. Kemudian sepatu komposisi warna 90% harus warna hitam, seperti itu. Dan memakai tali sepatu warna hitam juga. Tali sepatunya juga warna hitam Bapak Ibu ya. Saya lanjutkan. Kemudian untuk tata rias Bapak Ibu, ini saya tampilkan untuk yang putra dulu. Jadi ukuran rambut itu supaya standar dan tidak terkesan urakan ya, maka untuk bagian depan itu kalau ditarik ke depan batasnya adalah alis mata, tidak melebihi alis mata. Kalau sudah melebihi berarti harus dipotong. Kemudian untuk batas kiri
kanan samping ini tidak melebihi telinga. Ya kalau ditarik gini tidak melebihi daun telinga. Kemudian untuk bagian belakang kalau ditarik ke belakang tidak melebihi kerah baju. Nah, berikutnya tidak boleh rambutnya pakai ukiran. Nah, kalau saya guyon sama anak itu kayak lapangan sepak bola. Nah, itu ada ukirannya. Ya bahkan yang dulu-dulu pernah itu diukir kayak batik Bapak Ibu. Nuansa batik di sini. Jadi waduh ini batik model baru ini saya gini. Ya. Jadi tapi untuk sekarang sudah tidak ada seperti Bapak Ibu. Jadi seperti ini. Terus untuk warna rambut natural Bapak Ibu ya. Jadi warna hitam. Kalau memang ada warna selain hitam mungkin keturunan ya boleh info ke kami kalau memang benar-benar itu warna asli, tidak warna buatan Bapak Ibu. Selanjutnya Miss Rizky. Tata rias putri seperti tadi sama. Kemudian untuk riasan dicukupkan memakai bedak saja Bapak Ibu untuk yang putri. Jadi tidak perlu make up yang tebel-tebel. Kecuali kalau mau tampil perform di panggung memang harus tebel-tebel. Kalau sekolah cukup pakai bedak saja lah sudah cantik saya lihat Bapak Ibu semuanya ya. Selanjutnya, nah ini untuk ketentuan penggunaan seragam Bapak Ibu. Hari Senin sebelah kiri, Selasa sampai Kamis di sebelah kanan. Contohnya seperti ini. Selanjutnya misalnya ini untuk yang hari Jumat Bapak Ibu. Atasan memakai batik, bawahnya celana panjang. Nah, celana panjangnya ini tidak boleh memakai celana yang jenisnya legging Bapak Ibu. Ataupun celananya jeans itu memang diperbolehkan, tapi itu juga tidak terlalu yang ketat banget. Maksud saya ya supaya gini, tidak membentuk lekuk tubuhnya gini loh. Nah, itu kan tidak enak kalau dipandang mata kan itu. Makanya saya selalu bilang jangan terlalu ketat, apalagi yang sampai berlubang-lubang, sobek-sobek, jangan seperti itu. Yang standar saja seperti itu. Ya. Bapak Ibu yang mempunyai kendaraan L1370LA, Frit warna putih. Ya. Saya lanjutkan. Nah, ini untuk yang sepatu Bapak Ibu. Seperti ini ya. Ini yang standarnya, komposisi warnanya 90% hitam, sisanya warna bebas, dan warna bebasnya tidak mencolok, minimal lah pakai warna putih. Maksimalnya seperti ini, warna putih. Selanjutnya, nah ini yang tidak diperkenankan. Nah, ini kan dominasi warnanya kan selain warna hitam Bapak Ibu, lebih banyak warna yang lain. Terus tali sepatu juga warnanya warna putih. Selanjutnya Rizky. Nah, untuk kehadiran siswa keterlambatan Bapak Ibu, ini saya tekankan kembali mumpung masih di awal, dan ini kan sekolah sudah mulai aktif semuanya, sudah tidak online lagi, maka jalanan ini juga sangat padat kalau pagi sehingga bisa disiasati. Nah, untuk keterlambatan siswa kami memberikan toleransi 2 kali Bapak Ibu. Kami berikan toleransi. Kalau sudah pengulangan 3 kali, maka akan kami minta untuk membuat surat pernyataan bertanda tangan orang tua. Diulangi lagi sampai ke 4 kali panggilan orang tua. Kenapa kok sering terlambat? Ada masalahkah di rumah atau yang lainnya? Seperti itu. Sampai pada 5 kali kami akan berikan SP1. Tetapi ketentuan ini kami juga tidak saklek Bapak Ibu. Juga melihat kondisi di lapangan juga. Misalkan Bapak Ibu di jalan yang biasanya Bapak Ibu lalui itu normal, lancar. Misalkan di depan lancar. Tiba-tiba semalam ada galian PDAM. Sehingga materialnya itu memakan jalan. Nah, sehingga membuat macet. Nah, itu nanti kami akan berikan toleransi. Seperti itu Bapak Ibu. Karena hal-hal yang biasanya dilewati normal, sekarang kok tiba-tiba macet mendadak karena penebangan pohon mungkin semalam yang belum dibereskan. Boleh informasi ke wali kelas, nanti diteruskan ke saya Bapak Ibu. Seperti itu. Supaya tidak dicatat sebagai bentuk pelanggaran. Nah, terus ini alasan klasiknya anak-anak itu selalu bilang karena macet. Nah, ini saya sampaikan supaya tidak terulang alasan itu macet-macet ya. Macet memang sudah menjadi rutinitas sekarang ini tanpa ada solusi yang berarti memang jalannya tetap tapi kendaraannya semakin bertambah. Nah,
bisa disiasati lebih awal lagi Bapak Ibu. Kalau setiap terlambat alasannya macet, waduh ini nanti kasihan anak-anak juga. Jadi berangkatnya lebih awal. Terus kalau memang di depan ini sudah sangat macet, kemudian waktunya ini sudah sangat mepet, bolehlah anak-anak turun aja di depan. Jadi tidak perlu sampai ke lobi. Itu. Ini tadi ada 2 siswa yang seperti itu karena memang di depan ini crowded. Nah, boleh anak-anaknya langsung aja disuruh turun biar enggak tercatat sebagai keterlambatan. Itu pun biasanya juga saya melihat kasusnya Bapak Ibu, enggak langsung serta-merta saya jadikan pelanggaran, bukan. Kami akan melihat dulu, bertanya dulu seperti itu. Selanjutnya Rizky. Nah, untuk ketidakhadiran siswa Bapak Ibu, ini ada 3 jenis ketidakhadiran. Yang pertama adalah sakit tanpa keterangan itu yang alfa, kemudian tidak masuk dengan alasan tertentu, ini adalah izin. Nah, ini prosedurnya Bapak Ibu kalau memang hari ini tidak masuk, cukup lewat WA, sampaikan ke wali kelas infonya. Nah, nanti kalau sudah masuk, Bapak Ibu wajib memberikan atau menyerahkan surat izinnya, surat dokter atau surat izin. Nah, itu nanti diserahkan dan akan disimpan di wali kelas sebagai bukti kalau memang benar-benar Bapak Ibu ini tidak masuk karena alasan tertentu. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Karena nanti kan untuk kriteria kenaikan kelas maupun kelulusan itu nanti akan diperhitungkan kehadirannya itu sudah memenuhi apa belum Bapak Ibu. Saya lanjutkan. Nah, untuk penggunaan HP Bapak Ibu ini masih tetap diperbolehkan dengan sistem yang masih sama seperti tahun kemarin, cuman saya pertegas lagi. Anak-anak tetap diperbolehkan membawa HP, nanti dikumpulkan jadi satu di setiap kelas di kotak, nanti ketua kelas akan mengumpulkan di TU. Nah, selama pembelajaran boleh digunakan untuk HP, penggunaan HP boleh selama izin dari guru yang bersangkutan. Seperti itu diperbolehkan. Nah, misalkan HP-nya tidak dikumpulkan dan disalahgunakan ketika kami akan mengadakan pendisiplinan atau razia biasanya itu ditemukan HP dan juga disalahgunakan untuk main game misalkan. Nah, itu nanti masuk yang poin yang saya berikan warna merah Bapak Ibu. Kalau ketahuan pertama maka akan saya dikembalikan sekolah kepada orang tua setelah 1 minggu. Ketahuan kedua setelah 1 bulan akan dikembalikan. Ketahuan lagi yang ketiga akan dikembalikan setelah 6 bulan. Ketahuan lagi sampai ke 7, waduh mending dilelang saja Bapak Ibu. Sekalian dititipkan dan dimasukkan di lelang. Ya. Dan ini pun juga tidak saklek juga Bapak Ibu. Kami akan melihat kasus per kasus. Kenapa anak ini kok tiba-tiba ketika kami melakukan pendisiplinan, kita lihat tasnya kok ditemukan HP. Ternyata lupa. Nah, kita coba cross check sana sini. Oh ya memang benar-benar lupa. Itu nanti ada pengecualian seperti itu. Jadi tidak serta-merta Bapak Ibu. Semuanya akan dilihat kasus per kasus. Kecuali kalau memang sudah terbukti secara sah memang dia menyalahgunakan, itu baru kita proses sesuai dengan ketentuan ini supaya tidak ada istilah tebang pilih. Dan ini juga sudah saya sampaikan ke seluruh siswa Bapak Ibu. Jadi anak-anak sudah memahami ini seperti itu. Oke. Selanjutnya ya Miss Rizky untuk yang Raffles saya sedikit tambahan untuk yang Raffles Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan oleh Bu Ingrid secara umum. Jadi nanti itu di bulan Agustus pertengahan itu akan dibuka seleksi. Akan dipilih 10 putri, 10 putra. Nah, adapun untuk kriterianya seperti ini Bapak Ibu. Yang pasti berkelakuan baik, yang kedua sehat jasmani dan rohani, yang ketiga nilai akademis baik, bahasa Inggrisnya aktif dan pasif juga sudah baik. Kemudian yang poin 4 ini orang tua bersedia menjadi host parent. Ini hukumnya wajib Bapak Ibu. Ya, jadi tidak boleh misalkan gini, tidak boleh anaknya ini yang siswa Rafflesnya ini dititipkan di apartemen, di hotel, dibukakan kamar, itu tidak boleh Bapak Ibu. Jadi memang mereka kesini itu pengen tahu budayanya orang Indonesia itu seperti apa. Setiap pagi apakah sarapannya sama, roti, seperti itu. Terus minumnya apakah selalu air putih atau susu, itu mereka juga konsen di hal seperti itu Bapak Ibu untuk siswa-siswanya. Nah, makanya kenapa selalu ikut di rumahnya Bapak Ibu semuanya. Gitu. Kalau misalkan Mister, ini anak saya putri, nah ini berarti harus disediakan kamar khusus Bapak Ibu. Itu
diperbolehkan seperti itu. Terus berikutnya bersedia menanggung biaya program tadi sudah disampaikan di kisaran angka 8 juta itu sudah all in Bapak Ibu. Itu nanti syukur-syukur ketika dihitung ulang lagi ternyata sudah bisa di salah satu destinasi wisata yang ada di Singapura itu. Tapi sudah all in kegiatan di Indonesia maupun yang di Singapura seperti itu. Di Singapura nanti juga sama sekitar 7 hari Bapak Ibu. Di Indonesia kurang lebih sekitar 7 hari juga. Nanti kegiatannya macam-macam nanti itu karena yang mendampingi juga anak-anaknya Bapak Ibu yang terpilih nanti seperti itu. Terus dalam satu keluarga kandung hanya dibolehkan satu. Ini biasanya untuk yang siswa kembar. Ini hanya ikut bolehnya satu Bapak Ibu, enggak boleh dua. Kalau dua nanti yang lainnya jatahnya habis. Nah, ini program ini memang selalu yang dinantikan oleh anak-anak karena memang secara personal atau sendiri masuk ke Singapura ini sangat susah Bapak Ibu. Di Indonesia ini sepengetahuan saya selama menangani program ini hanya NSA saja yang bisa nembus ke sana. Seperti itu. Jadi momen yang sangat langka. Anak-anak bisa belajar di sana sistem pendidikannya seperti apa, kebiasaannya seperti apa. Itu sesuatu yang pasti dinantikan oleh anak-anak. Seperti itu. Nanti setelah diadakan seleksi, terpilih, maka kami akan mengundang Bapak Ibu semuanya untuk rapat pertama untuk membicarakan detail programnya seperti apa. Seperti itu. Ini nanti di bulan Agustus Bapak Ibu. Oke. Cukup untuk yang Raffles Bapak Ibu. Terus tadi juga sudah disampaikan sama Bu Ingrid mengenai yearbook sama tabungan-tabungan, yaitu memang sebagai bentuk antisipasi supaya tidak memberatkan. Makanya kenapa kita startnya bulan Agustus ini di yearbook, nanti pelaksanaannya di bulan Februari Bapak Ibu. Atau mungkin kalau memang dana sudah terkumpul lebih cepat, maka dimungkinkan untuk lebih cepat juga. Kemudian untuk kegiatan farewell, sekali lagi Bapak Ibu, farewell ini tidak wajib dilakukan. Ini memang murni kalau selama ini murni diinisiatori oleh parent. Biasanya juga anak-anak itu juga ingin mengadakan sehingga nembusi ke orang tua akhirnya berkolaborasi. Nah itu monggo, tapi ini tidak menjadi sebuah keharusan seperti itu. Oke, saya kira cukup dari saya. Oh ya, tambahan Bapak Ibu, nanti di buku parent guidebook-nya itu di halaman terakhir ada surat pernyataan tanda tangan. Nah, saya mohon untuk nanti ditandatangani, disobek, diserahkan ke wali kelas masing-masing paling lambat di hari Jumat Bapak Ibu. Baik, saya kira seperti itu cukup, saya kembalikan ke Miss Rizky. Baik, Bapak Ibu, telah dipaparkan semua di bidang highlight programs from NSA Junior High, kurikulum dan keseluruhan. Mungkin sekarang waktunya sesi tanya jawab. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Oh iya, baik. Tanggal 7 dan tanggal 9 September itu katanya ada camping. Apakah anak-anak perlu pakai sleeping bag atau gimana? Itu kan katanya kan camping kan, Mister. Tidurnya gimana? Oh iya, kebutuhannya. Ya, kebutuhan itu nanti secara detail itu akan disampaikan Bapak Ibu ke anak-anak mendekati hari H. Cuman gambaran saja, anak-anak itu nanti kan tidurnya kan di tenda bersama dengan kelompoknya. Satu tenda ini sebenarnya kapasitasnya 4-5, tapi saya tempati cukup 3 orang, 3 siswa. Nah itu nanti sudah ada alasnya atau matras. Jadi tinggal Bapak Ibu kalau bawa selimut boleh, ataupun bawa sleeping bed juga boleh. Tapi kalau spring bed enggak perlu Bapak Ibu. Ya, susah nanti kalau spring bed ya. Biarkan anak-anak memecahkan masalahnya sendiri Bapak Ibu, biar merasakan tidur di alam itu seperti apa. Kalau biasanya menikmati alam, sekali-sekali alam menikmati kita gitu. Biar tahu nanti susahnya mendirikan tenda itu seperti apa. Nanti juga ada trainernya dari sana yang membantu. Sehingga tapi kegiatan ini nanti ada pembekalannya Bapak Ibu. Jadi beberapa pertemuan dengan siswa dibentuk kelompok, terus disampaikan programnya, termasuk juga progresnya dari persiapan mereka seperti apa. Itu nanti terus kita pantau seperti itu. Seperti itu ya Bapak Ibu ya, monggo. Kalau bantal pun
ya memang silakan bawa bantal, tapi enggak usah yang gede-gede. Bantal apa itu? Guling, ya monggo, tapi enggak usah gulung yang gede-gede, secukupnya saja. Syukur-syukur kalau yang apa bantal leher atau yang apa ditiup angin. Nah itu boleh, tapi di sana kayaknya nggak ada kompresor. Jadi pakai mulut gini Bapak Ibu nanti ya, nggak apa-apa biar olahraga juga nanti. Nah, biar anak-anak merasakan lah di alam itu seperti apa. Ini enggak, tempatnya juga tidak Bapak Ibu, tidak seseram yang kita bayangkan mungkin yang belum pernah camping ini. Ini friendly Bapak Ibu, dan memang tempat wisata untuk keluarga camping seperti itu. Biasanya bahkan orang-orang itu depannya tenda, sampingnya tenda itu langsung mobilnya. Ya, camper van kalau yang di Malang itu yang di atasnya mana? Jatimpak 2. Jatimpak 2 itu ada di bawah hutan pinus. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan. Gimana Bapak Ibu? Untuk yang perlengkapan nanti di-share hamin seminggu kayaknya. Ya, baik Pak. Ya, mau nanya kalau untuk yang anak-anak home dari sini ke Singapura itu tinggal di home parent-nya juga Singapura atau gimana? Ya, sangat detail ya. Ini tadi saya kelupaan Pak untuk menyampaikan itu. Jadi kalau saya jelaskan yang kalau sana ke sini ini pasti tidurnya di rumahnya Bapak Ibu. Nah, kalau yang siswa kita ke sana itu nanti selama karena kurang lebih sekitar 6 malam. Itu nanti kita tidurnya di asrama. Ya. Di sana. Cuman gini, biasanya itu ada 1 malam itu yang tidur di rumahnya siswa sana, di hospernya sana. Itu gini, itu sebagai bentuk apresiasi mereka atau balas budinya mereka karena anaknya mereka ketika di sini sudah dirawat sama Bapak Ibu semuanya. Itu nanti pasti ada kontak-kontakan, ada kontak komunikasi antar orang tua itu nanti. Kalau anak perempuan ini sebenarnya iya Pak, cuman kalau memang nanti dimungkinkan enggak bisa karena memang alasan tertentu bisa Pak nanti. Tapi kami selalu mengusahakan untuk bisa ikut. Iya. Misalkan yang alasan tertentu misalnya lagi waktunya lagi mens itu kan butuh perhatian khusus sehingga enggak perlu terus sakit gitu. Karena mereka sebenarnya juga ingin membalas kebaikan Bapak Ibu semuanya. Itu pengalaman-pengalaman seperti ini, seperti yang lalu-lalu. Seperti itu. Silakan Bapak Ibu yang lain monggo. Ada lagi, Ibu? Cukup? Tidak ada ya, mungkin kelas 9 Pak sudah hafal sepertinya. Hafal dari kelas 7, 8. Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan, mari kita tutup acara parents meeting. Tadi sudah dibuka dengan berdoa, maka baiknya kita tutup juga dengan berdoa. Untuk itu, Mr. Mahid. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita akhiri parents meeting kita pada pagi hari ini, mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami berterima kasih untuk pagi ini. Kami bisa berkumpul, kami bisa membahas bersama seluruh program sekolah Tuhan. Biarlah setiap program yang kami sudah rencanakan dapat berjalan lancar. Kau berkati siswa-siswi SMP Nation Star Academy dengan kemampuan yang luar biasa, dengan kesehatan, dengan berkat yang melimpah Tuhan. Berkati keluarga kami, berkati guru-guru yang ada di SMP Nation Star Academy. Biarlah semua program dapat berjalan dengan lancar. Bentar lagi kami akan kembali melanjutkan aktivitas kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Amin. Amin. Bapak Ibu nanti sambil misalkan keluar sambil ambil konsumsi di luar Bapak Ibu sudah disiapkan. Untuk baik Bapak Ibu untuk melanjutkan aktivitas kami ucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih.